nggak bayar hari ini, tunggakan ibu tuh numpuk. Hah? Pasti saya bayar, Ibu Pak. punya telinga nggak? Dengar dong! Iya, Pak. Kalau ngomong dengar nih, kalau kalau ngomong. Saya pasti bayar kok, Pak, tapi nggak hari ini. Pasti apa? Jualan saya lagi udah. sepi, Pak. Permisi. Bu, Mas. nggak usah banyak ngomong, Bu ya. Kalau ibu nggak mau bayar hari ini nih gerobaknya saya sita. Mas, sabar mas. Maaf mas, kalau boleh tahu ini ada apa ya? Ribut-ribut ya? Nggak usah ikut campur, Mas. Nggak usah ikut campur. Ya bukannya nggak ikut campur mas. Kalau Ini kan lagi di tempat umum nih. Nggak enak dilihat sama orang. Kalau mas ada keperluan sama ibu. Sekali lagi saya ngomong, jangan ikut campur. Ya kalau Bu, misalnya ibu denger ya? bapaknya Ibu ada. gerobaknya aja nggak bisa nutup. Kalau ibu bayar sekarang nggak bisa nutup, ngerti nggak ibu? Pak, sabar pak. Pak, sabar pak. Apa sih? Istighfar. Mas, denger ya. Ibu ini punya utang sama saya. Iya saya ngerti mas. Kan ada cara baik-baik juga, nggak harus marah-marah juga. Nggak ada pokoknya saya nggak mau ngerti. Nih, ibu ini nih, ya, punya hutang 5 juta ke saya. Sampai saat ini jadi 10 juta. Dari berapa mas? Dari 5 juta jadi 10 juta. Astagfirullahaladzim, kenapa bisa jadi kayak begitu Pak Ustadz? Nggak usah, udah. Bu, dari 10 juta ya, Bu ya? Mas, tolong sebentar mas. Pak Ustadz tolong dijelasin Pak Ustadz, masa ada utang 5 Maaf juta ya. jadi 10 juta gitu Maaf ya mas, maaf nih. Dari tadi saya duduk, saya liatin mas nagih hutang, teman saya Fazo datang, mas kayak nggak mau mendengarkan. Maaf ya mas, bukan saya ikut campur. Ini mas, soal hutang wajib dibayar. Tapi soal etika harus juga dikedepankan. Soal bagaimana dia belum bisa bayar, bisa dikomunikasikan. Saya paham, hutang itu adalah kewajiban untuk dibayar. Sampai kapanpun, bahkan sampai mati sekalipun akan ditagih. Tapi emas saat nagih tentu juga harus beretika, berakhlak. Jangan sampai kemudian menyakiti. Ini yang saya heran, kok utangnya sampai 10 juta? Ini utang apa ya? Pak Ustadz nih, lihat nih. Catatan ibu itu tuh. Dia udah nunggak lama. Dari 5 juta jadi 10 juta tuh. Astaga. Ya kan? Ini bunganya. Ya kan? Ya terpaksa nih. Saya ambil gerobaknya. Gerobaknya aja. Nggak bisa utangnya. Jangan Nanti mas. saya gimana jualannya? Gimana saya? Bu denger ya, ngoceh ya. Mas, Ibu mas. nggak usah pura-pura sedih. Aduh. Sabar mas. Pura-pura sedih. Udah. Mas, Semua bisa diselesaikan dengan baik. Ya terus gimana ini, Pak? Gini, Ibu punya niat bayar utang nggak? Iya, Pak. Saya punya. Nggak, ini sampai 5 juta, ini apa bunganya? Bunganya? bunganya 5 juta, utangnya 5 juta. Kok bisa sampai 100% begitu bunganya? Mas, gimana ya, soal hutang sesuatu yang dibolehkan, tapi kalau sampai bunganya udah kayak pokok ini, kayak lintah darat ini, menghisap darah orang ini. Orang usaha kayak begini, Mas dengan enaknya nagih duit 5 juta hutang, 5 juta bunga, habis itu naik lagi sampai 10 juta mungkin. Mas, saya paham, gini, ini kita diskusi ya Mas ya. Emang gimana hukumnya Pak Ustadz kalau begitu? Gini, soal hukum udah pasti haram, dilarang Mas. Bunga jangankan sampai 5 juta, kelebihan 1.000 rupiah saja itu sudah terhitung sesuatu yang riba. Oh, jadi gitu ya. Iya. Jadi hukumnya haram Pak Ustadz, nggak boleh. Hukumnya haram, jadi riba. Yang kedua, nambah musuh. Betul. Sakit hati orang Mas digituin kalau nagih, apalagi digedor-gedor gerobaknya. Ini kan tempat dia cari makan, tempat dia cari nafkah. Nah, ibu juga minta maaf kalau ada hutang, ibu mulai nih kumpulkan, sisihkan, jangan ditunda hutang itu. Iya, sampai Pak. akhirat bakal ditagih. Iya. Insya Allah Ya? saya akan bayar, Pak. Semua hutang dosa saya. bisa diampunin, tapi soal hutang sampai akhirat tidak akan bisa terampuni dengan istighfar. Jadi harus dibayar. Iya, Pak. Nah, belajar untuk berkomitmen bayar hutang. Mas juga penagihannya dengan akhlak. Nah, sebisa mungkin jangan ada bunga. Jadi benar-benar ya udah bantu mah bantu aja. Gitu. Iya, Pak. Ya udahlah. Untung ada Pak Ustadz nih. Allah. Saya nggak mau jadi nata darat deh. Udah, 5 juta aja udah. Tapi
Saya kasih waktu 1 bulan. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Udah, Insya saya pergi Allah. dulu. Pak Ustadz. Saya bayar. Tapi bener ya, Ya. nanti kita nggak ada, nanti datang lagi marah-marah lagi sama ibu-ibunya. Ya udah, saya mau taubatan nasuha deh. Alhamdulillah. Makasih ya Mas. Ya, Assalamualaikum. Salam. Salam. Semoga bener ya Mas taubatnya. Terima kasih Pak Ustadz, Mas Aso bantuannya. Insya Sama-sama, Allah Bu. saya akan bayar hutang-hutang saya. Iya Bu. Semoga saya diberikan rezeki Amin, ya panjang umur Allah. serta kesehatan bisa bayar hutang-hutang saya. Amin ya Allah. Ya. Jadi saya nggak punya beban di akhirat nanti. Kalau ibu niat bayar hutang, nanti digampangkan sama Allah Amin buat ya Rabbal melunasinya. Alamin. Iya. Itu janji Nabi tuh. Iya, terima Ya, kasih iya, Pak Bu. Ustadz. Terima kasih Pak Aso. Iya. Makasih ya Bu, yang sabar ya Bu. Iya. Pasti saya sabar insya Allah. Iya. Yuk. Kita habisin Duduk minum lagi dulu. nih. Aduh. Alhamdulillah. Aduh, Zo, ada-ada Zo. aja. Lagi Astagfirullahaladzim. asik-asik minum. Ustadz, Apa emang Zo? sebenarnya hukumnya menjadi rentenir itu apa sih? Pemakan riba itu rentenir, lintah darat, ya, Dosa dong berarti. melebihkan uang yang dipinjamkan, Iya. contohnya dengan kelebihan, jangankan banyak, sedikit aja sudah jadi dosa. Nah itu dalam Al-Quran ya bagaikan orang yang kerasukan setan itu. Iya. Jadi yang halal-halal saja, jualan halal, Iya. ya, dagang gitu. Walaupun untung sedikit tapi halal. Riba memang bisa bikin hasilnya besar tapi haram. Minjemin 1 juta ganti 1.500.000. Waduh. Waduh, jualan apa tuh 1 juta untungnya 500.000. Tapi kalau dengan riba bisa aja saat orang butuh kan? Betul. Ah, nih minjemin 10 juta gantinya 20 juta. Waduh, tapi orang terpaksa yang mau juga akhirnya bayar. Nah, itulah kenapa disebut sebagai lintah darat karena nyedot darah, keringat, ya capeknya orang. Dah, yuk. Masya Allah. Bayar. Bu, berapa Bu? Ya Bang, 10.000 aja. Berapa? 10.000. Oh, bentar ya Bu. Nah, kasih lebih, kasih semua. Oh iya. Ah, Makasih banyak Pak Aso. Oh ya, terima kasih banyak. Iya, Laris sama-sama. terus Iya, dagangannya terima ya kasih Bu. juga Pak kasih biar Ustadz. kebayar utangnya. Amin ya Rabbal Ya. Alamin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Aduh, sebenarnya kalau misalnya mau minjem duit begitu, terus mau bayarnya dicicil, itu yang benar secara Islam itu kayak gimana sih Ustadz? ya. Ini kan utang piutang ini kan masuk dalam kategori muamalat ya, Betul. Pak. Hubungan antar kita, hubungan antar manusia. Ada jual beli, ada hutang piutang, kan seperti itu. Nah, pada prinsipnya orang berhutang itu dibolehkan. Iya. Dan orang yang meminjamkan uang itu juga punya kebaikan. Karena biasanya orang berhutang itu karena kebutuhan, karena terdesak, karena nggak ada lagi. Jadi saat dia minjem, sesungguhnya dia sedang butuh. Terus kita membantu mereka yang butuh walaupun dengan cara dihutang. Kalau kemudian kita beli barang, Pak Zo, Iya, Ustadz. terus dengan cara dicicil, boleh nggak? Ya boleh. Misalnya harganya katakan 2 juta. Iya. Dicicil ya sampai 12 bulan. Berarti sebulannya sekian kali sekian. Itu dibolehkan. Jadi sama aja. Orang berhutang, ada yang hutang uang, ada yang hutang membeli barang atau membeli sesuatu. Tapi kalau kayak tadi itu kan bunganya gede banget Pak Ustadz. Nah, ini Sampai yang kayaknya perlu berkali lipat gitu. ini yang perlu diwaspadai bahwa ketika saudara berhutang lalu di sana ada bunga yang mencekik. Itu kan bisa masuk dalam kategori riba. Iya. Riba itu sesuatu yang sangat dibenci dan dilarang. Bahkan riba itu dosanya jauh lebih besar daripada, maaf, memperkosa ibu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya sebelum kita mengambil jalan hutang, jadi mulai dipikirkan gitu, Zo. Kita berhutang ini untuk apa? Kepentingannya apa? Kok kita harus pinjam uang atau kita berhutang? Gitu, Zo.
Ustadz, saya pengen nanya juga nih. Ya kalau kita lagi susah nih misalnya nih, kayak saya lagi susah banget tuh mikirin cicilan yang akhirnya tabungan saya habis tuh jadinya kan. Itu kalau misalnya kita lagi kesusahan, siapa orang yang pertama yang kita mintain tolong gitu? Seharusnya minta tolong sama siapa gitu? Oke, teman, sahabat, saudara itu yang paling tahu beban saudaranya, Zo. Jadi nggak usah malu kalau ada masalah, ada persoalan. Yang penting jangan malu-maluin. Dikit-dikit ngutang, tapi bayar nggak mau. Dikit-dikit minta pinjaman, tapi begitu ditagih galakan yang minjem. Nah ini namanya malu-maluin. Betul. Nah, jangan sampai sudah ditolong, tapi kita tidak bisa membalas kebaikan. Nah, dengan cara apa membalasnya? Bayarlah tepat waktu, Zo. Banyak orang udah ditolong nih, mintanya, Masya Allah, kayak orang betul-betul kehilangan marwah gitu ya, wibawa. Betul. Tapi begitu pas ditagih, gagahnya melebihi panglima perang. Waduh. Hah? Apa? Mau uang gua? Belum ada uang juga. Tapi Kalau- saya nggak kayak gitu kan Pak Ya, Ustadz. Kalau enggak. saya kasbon. Cuman kan ente yang ditagih utang, lubangnya banyak banget di jalan. Yaudah daripada kita bahas lubang nih ya, Nah. mending kita baca komentar yang ada Iya ya? di Instagram Ustadz on the Road RTV. Nah, kita mau jawab-jawabin kata Ustadz nih. Jadi sahabat RTV siap-siap kita bacain komentarnya ya. Jadi buat sahabat RTV yang ingin bertanya juga silakan langsung komen di Instagram Ustadz on the Road RTV. Oke, ada apa tuh? Oke. Ustadz? Kita bacain Yap. dari IG-nya Ustadz on the Road. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, meminjamkan uang ke teman saya. Saya meminjamkan uang ke teman saya, dan saat perjanjian tanggal pengembalian dia belum bayar juga, dan tidak ada omongan ke saya. Tapi sebagai teman saya diamkan saja. Mungkin dia belum ada uang untuk mengembalikan. Betul. Tapi belum lama ini dia mengembalikan uang yang dipinjamnya dan memberi jumlah yang lebih kepada saya. Katanya sebagai rasa terima kasih. Apa itu diperbolehkan Pak Ustadz? Oke, ada dua hal yang kita jawab di sini. Pertama, sebisa mungkin tepati janji. Al-wa'dud dain, jangankan hutangnya, janjimu saja itu sudah disebut sebagai hutang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saking dia terima kasih gitu ya, karena diberikan waktu, diberikan jeda dari membayar yang seharusnya jatuh tempo, terus Dia kasih kemudian lebih. dia kasih lebih. Hukumnya bagaimana? Hukumnya boleh. Boleh. Selama tidak ada perjanjian dari awal, selama tidak ditentukan dari awal, maka itu ungkapan terima kasih. Dan Nabi dulu pernah ya seperti itu. Nah, intinya nih sebelum sampai ke tempat kajian nih Zo, Iya. bagaimana ya kita mulai pandai-pandai memilah dan memilih apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Betul. Sebab bicara keinginan, dikasih 3 gunung emas aja ingin 4 gunung emas, dikasih 4 pengen 5, 6 dan seterusnya. Dan seterusnya. Keinginan manusia itu nggak ada habisnya, Betul. kecuali sudah masuk ke dalam liang kubur. Nah, Iya. kalau udah masuk kubur, tanah sudah di wajah, di mulut, baru manusia tidak lagi punya keinginan tentang dunia ini. Yang kedua, mulailah menghitung antara kebutuhan atau kemauan dengan kemampuan. Jangan sampai kemauan kita mengalahkan kemampuan kita. Mending kalau hutang. Kalau merampok, mencuri, membunuh, tentu itu jauh lebih berbahaya lagi buat kehidupan kita. Nah, yang ketiga, cobalah untuk belajar tidak berhutang. Iya, Sebisa mungkin mohon sama Allah, cash gitu. Ya Allah, cashin ya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk bisa membeli apa saja yang kita inginkan dan menjadi kebutuhan kita dengan cara cash. Amin ya Dan robbal alamin. jangan berhutang kecuali terpaksa berhutang karena nggak ada jalan lain. Kalau tidak terpaksa, jangan, hindari. Walaupun dibolehkan memang hutang itu dalam agama. Betul tuh. Sahabat RTV, kita bisa dengerin apa yang diungkapkan oleh Ustadz Soleh tadi, luar biasa ya. Insya Allah, Allah pasti akan berikan jalan terbaik. Ya, Ustadz, ini kan sebentar lagi kita udah mau sampai tempat kajian nih.
ini sebelum sampai kajian, enaknya kita closing dulu kali ya. Oh iya Nanti benar. tiba-tiba itu kita lupa closing kan kasihan nih. Ya, sahabat RTV. Ditinggalin aja ya. Kita mengucapin terima kasih banyak buat sahabat RTV yang selalu Ya. setia nontonin kita. Saksikan Ustadz on the road ya hanya di RTV Makin Cakep. Tapi sebelum itu juga jangan lupa untuk selalu menjaga 5M. Yap. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Dan 1M lagi, Apa itu? menyaksikan Ustadz on the road. Dan satu lagi, Apa itu? sebentar lagi RTV akan mutasi ke TV digital. Alhamdulillah. Makin cakep nggak tuh ya? Kalau gitu kalau ada yang buruk-buruk jangan ikutin baik-baiknya saja. Saya Fazzo Ahmad. Dan saya Ustadz Solmed. Terus saksikan Ustadz on the road hanya di RTV Makin Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.